Kembali bersama Coach Rahmat Darmawan dalam DBS To The Point. Keputusan sudah diambil dan itu berpengaruh pada nasib Anda sendiri sebagai pelatih. Sekarang bagaimana? Ya, dengan kompetisi dihentikan, saya dan seluruh pemain yang waktu itu kebetulan kita bekerja di klub Persija, ya, per 2 Mei kontrak kita putus. 2 Mei kemarin? 2 Mei kemarin, betul. Dan itu diumumkan bertepatan dengan pada saat ada preskon dari operator kompetisi PT Liga yang menyatakan bahwa ada force majeure, betul, kemudian kompetisi dihentikan. Nah, artinya pada mulai terhitung tanggal tersebut, semua hak-hak yang menyangkut pemain Persija kepada pemain dan seluruh yang terlibat berhenti. Dalam kondisi seperti itu, pemain lalu bagaimana hidupnya? Kan itu kan bukan hanya Persija aja. Betul. Yang lain-lain juga kan mengalami hal yang serupa kan? Ya. Dan ironisnya memang kita akui bahwa sponsor yang membiayai Persija itu membayarkan dana ke Persija itu berupa termin pembayaran sesuai dengan jumlah pertandingan yang dilakukan Persija. Ada banyak sekali yang mungkin belum terbayar, sehingga juga kita punya hak mulai persiapan bulan November sampai dengan bulan Mei itu belum terbayar. Ditambah lagi pemain harus mengetahui bahwa kontrak mereka putus. Sekarang pemain mereka bebas melakukan aktivitas apapun. Dan saya sebagai pelatih tidak bisa melarang ketika mereka juga, coach, maaf, saya mau main di satu klub, atau orang sering bilang Tarkam. Tarkam ya, iya. Sering bilang Tarkam. Jadi antar kampung nih. Antar kampung. Ya, mereka akan mendapatkan. Dibayar berapa? Kalau begitu? Saya tidak tahu persisnya, tapi ada yang nilainya sampai 1,5 juta sekali main. Ada yang 2 juta, tapi ada juga yang nilainya hanya hitungan ratusan ribu. Wow. Tergantung dari mungkin orang yang mengundang atau kemampuan mereka. Saya tidak tahu, tapi yang pasti kita tidak punya hak untuk melarang mereka. Ini sebuah gambaran yang pilu ya? Oh, sangat menurut saya. Dan ingat, tidak hanya pemain yang ada di ISL. Di sini kurang lebih hitungan saya ada 14.000 pemain aktif yang bergantung kehidupannya dengan sepak bola. Sepak bola ya. Langsung, secara langsung. Belum yang lain-lain. Kalau kita bicara mereka punya keluarga, mereka punya anak. Kemudian ada lagi orang yang selalu hidup dengan kegiatan atau pertandingan sepak bola, yang jual merchandise, kemudian pedagang-pedagang asongan dan sebagainya. Dengar-dengar kan sudah ada yang jual barang-barangnya. Ada yang jual apartemen. Jujur, pemain kemarin baru minggu yang lalu telepon saya, mereka ada membayar sedikit apa yang pernah mereka pinjamkan dengan mengatakan saya terpaksa akan menjual tanah saya, menjual kendaraan saya. Itu yang mereka lakukan saat. Katanya ada juga yang keluar mau jadi tentara begitu, seperti Anda. Kebetulan kalau saat ini memang tentara welcome terhadap pemain-pemain sepak. Tapi suara Anda berbeda. Sebagai tentara mestinya perintah komandan diikuti. Ya, saya selalu punya prinsip bahwa prajurit yang baik adalah prajurit yang mau mengingatkan komandannya ketika komandannya berbuat salah atau keliru, sehingga tidak timbul hal-hal yang lebih besar yang merugikan kita. Pemerintah janji kompetisi akan bergulir setelah Lebaran. Itu baru janji nih. Anda sendiri sudah dengar? Baru selentingan, belum dengar dengan pasti. Pengalaman Anda, aroma di sepak bola kita itu mana yang lebih besar? Aroma bisnis atau politik sih? Sebenarnya. Kalau kita bicara mengenai bisnis di sepak bola, kita ingat bahwa ada satu perubahan besar, di mana ketika dulu disebutkan ketika kita masih menggunakan dana APBD, banyak klub-klub yang disuplai dengan dana berlimpah dari APBD dengan tujuan politik untuk memenangkan pilkada dan sebagainya. Ya, kemudian setelah adanya keputusan menteri mengenai pelarangan dana APBD dipakai oleh klub profesional, ini mulai ada pembenahan-pembenahan dan untuk kita tahu mandiri, betul. Dan baru 4 tahun terakhir itu dilakukan, dan sekarang mulai ada klub-klub yang sudah sangat baik, mereka mampu mandiri. Tapi ada klub yang masih tertatih-tatih. Persib Bandung bagus, Persipura bagus, kemudian juga ada Mitra Kukar, juga Semen Padang, ya. Ada klub-klub yang sudah sangat ideal menurut saya, dan ini yang lain sedang bergerak menuju keputusan ini. Kita lanjutkan setelah ini. Pemirsa, kami akan segera kembali.